Halo semuanya, kembali lagi di Jiwa Stories. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah film thriller terbaru dari Netflix yang berjudul Red Dot. Film ini menceritakan tentang pasangan yang melakukan pendakian. Niatnya sih ingin liburan, namun kejadian buruk ternyata sedang mengincar nyawa mereka. Nah, seseru apa ceritanya? Yuk langsung saja kita bahas Red Dot 2021. Cerita ini berawal dari David yang melamar kekasihnya Najah dari dalam toilet. Sedikit aneh, tapi ini momen yang sulit dilupakan bagi mereka. Najah pun menerima lamaran David dengan senang hati. 1,5 tahun kemudian, tepatnya setelah mereka tinggal bersama, keadaan sudah tidak seindah dulu lagi. Pertengkaran sering terjadi di kehidupan mereka. David yang terus sibuk bekerja, dan Najah yang bosan harus bekerja di rumah padahal dia ingin menjadi dokter, menjadi penyebab keributan mereka. Hingga saat itu, Najah menyadari kalau dirinya sedang hamil. Tetangganya yang bernama Thomas, yang saat itu datang dan melihat Najah, mengucapkan selamat kepadanya. Namun Najah terlihat kurang bahagia dengan kehamilannya. Najah meminta Thomas untuk merahasiakan kehamilannya kepada David, karena dia belum yakin apakah dia akan melanjutkan hubungan mereka. Thomas meminta agar Najah mempertahankan anak itu, dan jangan sampai menyesal karena kehilangan anak sepertinya dulu. Najah pun menjadi terharu mendengar kata-kata Thomas. Dia pun menjadi lebih sedikit bersabar dengan kondisinya. Besoknya, untuk memperbaiki hubungan, David pun mengambil cuti untuk mengajak kekasihnya itu mendaki gunung di lembah beruang untuk melihat keindahan aurora borealis. Dia melakukan itu karena tidak ingin kehilangan orang yang dia cintai. Tentu saja, Najah sangat senang dengan yang dilakukan David. Mereka pun baikan dan segera bersiap untuk pergi dengan membawa anjingnya. Di tengah perjalanan, mereka menyempatkan untuk mengisi minyak di pom bensin. Saat keluar dari mobil, datang dua orang pria bersaudara bernama Roll dan Jarmo yang juga mengisi bensin. Roll terlihat suka dengan Boris karena dia juga memiliki anjing. Namun gaya dan tingkah laku pria ini cukup mencurigakan. Sebelum pergi, Boris mencium bau darah di belakang mobil mereka. Dan ternyata, di mobilnya terdapat seekor rusa kutub yang sepertinya habis diburu dan telah mati. Tidak mau ikut campur, David segera membawa Boris ke dalam mobil dan mengabarkan ke Najah tentang rusa itu. Namun sebelum pergi, mereka tidak sengaja menyenggol mobil kedua pria tadi yang mengakibatkan goresan. Namun karena menurut David mereka tidak sengaja, dan kedua pria itu juga tidak menyadarinya, mereka pun lanjut berjalan. Setelah sampai, mereka langsung ke sebuah bar setempat untuk menanyakan tentang penginapan kepada seorang wanita bernama Mona. Namun dia terlihat tidak berminat melayani mereka, hingga digantikan ke saudaranya yang bernama Einar. Dan Einar pun menawarkan kabinnya untuk mereka sewa. David dan Najah pun menyewa untuk 3 hari di kabin itu. Dan ternyata, dua bersaudara Roll dan Jarmo juga hadir di bar itu. Namun David tidak memperdulikannya. Besok pagi, ketika akan bersiap untuk mendaki, David dan Najah kaget melihat mobil mereka dipenuhi goresan dan mereka juga mendapat coretan tentang ejekan orang kulit hitam di mobil mereka. Najah sangat kesal dengan itu. Dia bilang ke David kalau dia yakin itu ulah Roll dan Jarmo. Karena masih kesal, Najah langsung mendatangi mobil mereka dan menggores dengan lebih panjang lagi. Dan saat itu, aksinya terlihat oleh pria bersaudara tersebut. Mereka marah dan melepas anjingnya. Setelah pergi, Najah sangat senang karena berhasil membalas perbuatan mereka. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat tujuan. Segera keluar dari mobil, mereka pun mencari lokasi untuk membuat tenda perkemahan. Ketika malam, keindahan aurora borealis yang mereka tunggu-tunggu akhirnya terlihat juga di hadapan mereka. Saat menikmati kebersamaan, Najah pun akhirnya bilang kalau dia sedang hamil. David sangat senang mendengarnya. Namun kebahagiaan mereka terganggu dengan sebuah cahaya laser yang mengarah ke tenda mereka. Saat keluar, mereka tidak menemukan siapapun. Namun cahaya laser terus mengarah ke mereka. Mereka terganggu. David segera mengajak Najah untuk mempersiapkan barang pergi dari tempat itu. Saat berkemas, lagi-lagi laser itu mengganggu mereka dengan jarak yang lebih dekat lagi. Boris langsung menyala dan mengejar orang yang menggunakan laser tersebut.
tidak tahu apa yang terjadi kepada Boris. Namun suaranya hilang sekejap. Tidak berapa lama, mereka pun diserang. Dengan cepat, mereka keluar dari tenda untuk menghindar dari serangan itu. Bersembunyi di balik pepohonan, mereka mendengar suara Boris yang sepertinya sedang kesakitan. Terdengar dua orang menggunakan mobil salju seperti sedang memukuli Boris. Mereka pun berlari ke sebuah pondok untuk berlindung. Beberapa jam kemudian, hari pun mulai terang. Mereka terpaksa harus kembali ke tenda untuk mengambil kunci mobil yang ketinggalan. Hari semakin dingin. Walau tidak sanggup, mereka harus tetap ke tenda. Setelah berjalan jauh, sampailah mereka di dekat tenda. David menyuruh Naja untuk menunggu, sedangkan dirinya menuju ke tenda sendirian. Saat memasuki tenda, Naja melihat David yang muntah-muntah. Penasaran dengan apa yang terjadi, Naja pun mendekat. Dia melihat banyak sekali darah. Saat masuk ke dalam, dia melihat Doris sudah tinggal kepala saja, guys. Semua barang mereka telah hilang. Naja yang tadinya ketakutan, menjadi sangat kesal dan berjanji akan membunuh orang-orang tersebut. Dia berteriak cukup kuat, namun David berusaha menenangkannya. Setelah Naja mulai tenang, David mencoba mencari kunci mobilnya di dalam tenda. Namun saat mencari, dia terkena jebakan yang dibuat orang-orang tadi. Naja berusaha mengobatinya dengan barang yang ada. Dia ingin segera membawa David ke rumah sakit. Mereka pun segera berjalan di tengah dinginnya cuaca di tempat itu. Sudah berjalan jauh dan kedinginan, tiba-tiba di hadapan mereka terlihat seseorang berdiri dengan tujuan yang sepertinya tidak baik. Untungnya mereka cepat tiarap, namun orang tersebut terus-menerus menembaki mereka. David menyadari kalau setiap satu kali tembakan, orang itu mengisi ulang peluru kembali, dan setiap pengisian membutuhkan waktu 10 detik. Jadi dari itu, dia bilang ke Naja kalau mereka punya waktu 10 detik berlari setiap satu kali tembakan. Dan saat tembakan itu dilakukan, mereka pun segera berlari. David terkena tembakan, sedangkan Naja terus berlari hingga berada di atas es yang retak. Takut terjadi sesuatu, dia pun bertiarap. David yang terluka mencari Naja. Saat ia menemukannya dan mencoba mendekat, retakan es menjatuhkannya ke dalam. Dengan cepat Naja mendekati dan mencari kekasihnya itu. Hampir putus asa karena tidak menemukannya, tiba-tiba gerakan di air menandakan David masih sadar. Naja pun berhasil menolong David keluar. Namun David terlihat kedinginan dan kesakitan karena terkena tembakan tadi di lengannya. Naja nggak mengerti harus bagaimana lagi. Dia pun membawa jalan David sampai hari mulai gelap kembali. Di saat mereka sudah mulai tidak sanggup dengan kedinginannya, akhirnya mereka menemukan sebuah pondok yang bisa mereka gunakan untuk beristirahat. Naja langsung menghidupkan lampu dan mengistirahatkan David. Menggunakan telepon di situ, dia langsung menghubungi tim penyelamat gunung. Dan mereka pun berjanji akan segera datang untuk menolong. Setelah itu, Naja segera menjahit luka David sebisanya. Saat David beristirahat, Naja merasakan sesuatu. Dia segera menggunakan stetoskop untuk mendengar detak jantung janinnya. David yang terbangun juga mencoba mendengarnya. Mereka sangat senang mengetahui kalau calon anaknya baik-baik aja. Setelah itu, mereka pun beristirahat sambil menunggu kedatangan tim penyelamat. Ketika pagi, terdengar suara mobil salju yang menuju ke arah kabin darurat tersebut. Naja dan David yang berharap itu adalah tim penyelamat terkejut saat melihat dari jendela. Ternyata, penyelamat gunung yang datang itu adalah Jarmo, salah satu pria yang mobilnya tergores sebelumnya. Mereka jadi takut karena dia membawa senjata. Saat Jarmo masuk, mereka segera keluar dari jendela. Kembali berlari mencari tempat aman. Saat mereka bersembunyi, tanpa sadar mereka masuk ke sarang beruang yang sedang berhibernasi. Mereka tak ada jalan lain selain menyerang Jarmo. Mereka pun lanjut berlari, hingga David mengalami halusinasi. Naja berusaha menenangkan kekasihnya itu, karena dia yakin
Kabin Einar tidak terlalu jauh. Namun saat melanjutkan perjalanan, David melihat seseorang anak yang tidak bisa dilihat Najah. Dia tahu itu halusinasinya. Dia bilang ke Najah, dia tidak pantas menjadi seorang ayah. Dia yakin apa yang dia lihat adalah pertanda buruk. Dia sudah tidak sanggup berjalan. Najah pun membiarkan David beristirahat, sedangkan dirinya mencoba mencari orang yang berada di sekitar untuk menolong. Namun saat itu, dia mendengar pergerakan mobil salju yang berhenti. Saat bersembunyi, dia didatangi Roll, saudara dari Jarmo. Dia bertanya apa yang terjadi. Namun David langsung datang dan memukuli kepalanya dengan batu. Roll pun langsung tak sadarkan diri. Memanfaatkan keadaan, Najah segera membawa David menggunakan mobil salju Roll. Hingga akhirnya, mereka pun sampai ke kabin mereka. Keadaan David semakin lemas tak berdaya. Saat itu, Einar si pemilik penginapan pun datang. Najah memintanya untuk segera memanggil ambulan. Einar pun langsung menelpon. Namun saat dia menelpon, Najah mendengar percakapannya. Najah curiga kepada Einar yang menghubungi orang lain. Einar bilang ke Najah kalau bantuan akan segera datang. Namun Najah yang curiga segera membawa David dan mengunci pintu kamarnya. Dari luar pintu, Einar bilang kalau dia tidak bermaksud menyakiti mereka. Dia bilang dia hanya ingin membantu seseorang. Najah bilang kesalahan mereka hanya menggores mobil dua bersaudara itu. Namun Einar tidak paham apa maksud Najah. Saat di dalam, David nggak sengaja melihat sesuatu di kamar itu. Dia segera memanggil Najah untuk melihat juga. Ternyata, terdapat banyak foto mereka berdua yang diambil saat mereka beraktivitas. Terdapat juga foto seorang anak kecil yang dilihat David pada halusinasinya sebelumnya. Mereka tidak tahu siapa yang melakukan itu. Saat itu dari belakang mereka, hadir seseorang dengan membawa senapan. Dia bilang tentang foto anak itu, kalau dari matanya terlihat penuh kehidupan. David dan Najah kaget. Thomas tetangga mereka bisa berada di situ. Ya guys, Thomas adalah kakak dari Einar. Thomas bilang, dia nggak bisa berpikir seperti apa anak itu kalau masih ada sekarang. Karena anak itu sendiri sudah berada di dalam tanah kuburan guys. Najah sangat sedih mendengar kata-kata itu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya guys? Kita pun diperlihatkan flashback saat David melamar Najah untuk bersama. Saat itu, mereka sangat bahagia. Ketika akan pulang, Najah yang terbawa nafsu ingin melakukan sesuatu. Hal itu membuat David tidak fokus dan terjadi sesuatu. Tidak sengaja, David menabrak seseorang anak yang difoto tadi guys. Najah segera keluar untuk melihat kondisinya. Namun sayang, anak itu tidak bernyawa lagi. Dia segera mengabarkan ke David tentang anak itu. David tidak ingin mereka terkena masalah. Dia segera berjalan meninggalkan anak itu. Mereka merasa bersalah, namun kalau mereka menelpon polisi, mereka akan ditangkap. Pada dasarnya, anak itu adalah anak Thomas. Saat mereka sedang bermain dengan drone, anaknya itu ditabrak oleh David. Thomas sangat hancur melihat anaknya meninggal. Namun drone yang ia gunakan telah menangkap kejadian saat anaknya ditabrak. Walau tidak sanggup melihatnya, dia terpaksa melihat kejadian itu untuk mencari tahu siapa yang melakukan ini. Dan dia berhasil mendapat plat nomor mobil itu. Dan saat dia cari tahu, pemiliknya adalah David Defender. Saat polisi menanya tentang pelaku, dia bilang dia tidak tahu. Karena dia ingin membalas sendiri kematian anaknya. Dia pun mulai mengikuti dan memfoto aktivitas pasangan itu. Dia juga pindah ke sebelah rumah mereka dan berusaha mendekati mereka sebagai tetangga yang berpura-pura baik. Dia juga yang telah menyarankan David membawa Najah berlibur. Dan yang meneror mereka selama di pendakian adalah dirinya. Sekarang Thomas menyuruh mereka berlutut sambil mengarahkan senapannya. David bilang dia akan segera melaporkan ke polisi. Thomas langsung memukulnya dan akan segera menembaknya. Namun dengan cepat Najah memohon agar Thomas tidak menembak David. Dia menyesali perbuatannya dan yakin tak mungkin dimaafkan. Namun dia kembali mengingatkan Thomas tentang kehamilannya. Dia ingat Thomas sempat menyarankan untuk mempertahankan anak itu. Jangan sampai kehilangan sama seperti dirinya. Setelah sadar, mereka masih dalam sekapan Thomas. Einar meminta Thomas untuk menghentikan perbuatannya kepada David dan Najah. Namun Thomas tidak memperdulikan kata-kata saudaranya itu. Dia meminta David untuk membor perut Najah hingga anaknya mati di dalam. David tidak sanggup guys. Namun Thomas langsung menembaki kakinya. Dia memaksa David untuk melakukan itu, setidaknya Najah masih bisa selamat. Tapi jika dia tidak mau, maka Thomas akan langsung menembak Najah. Mau tidak mau, David pun sangat terpaksa melakukannya. Thomas hanya memberi waktu 5 detik untuk segera melakukannya.
5 4 3. Dia tidak sanggup melakukannya. Thomas pun langsung berdiri dan mengarahkan senapannya ke kepala Najah. Dan saat itu, Jarmo yang terluka sebelumnya datang ke tempat itu. Najah langsung bilang kalau Jarmo adalah psikopat yang ingin membunuh mereka. Einar mencoba untuk menjelaskan. Namun Thomas yang tidak paham, jadi bingung melihat Jarmo yang membawa senjata. Tak sengaja Jarmo menembak Einar saat dirinya ditembak Thomas. Saat Jarmo ingin menembak Thomas, dia langsung melawan dan berusaha merebut senapannya. Memanfaatkan keadaan, David segera membuka ikatan Najah dan segera berlari keluar dari kabin itu. Berusaha menggunakan mobil salju, namun David sudah tidak kuat, guys. David menyuruh Najah untuk pergi berlari meninggalkannya sebelum Thomas datang. Najah gak rela melakukannya, namun suara tembakan Thomas kepada Jarmo membuat mereka harus mengambil keputusan cepat. David menyuruh segera pergi demi anak mereka. Najah sangat berat hati, namun karena semua demi anak mereka, dia pun akhirnya berlari meninggalkan kekasihnya itu dengan terpaksa. Berlari terus-menerus sejauh mungkin, hingga akhirnya dia terjatuh karena tersandung tubuh Roll yang telah menjadi mayat sebelumnya. Di sisi lain, Thomas yang telah menembak Jarmo segera keluar mendekati David. Dia bertanya di mana Najah. David bilang ini bukan salah Najah. Thomas yang kesal segera mengarahkan senapannya ke David. Namun Najah kembali lagi sambil membawa senapan milik Roll di jalur pendakian tadi. Dia mengancam Thomas. Namun Thomas hanya tersenyum sambil mengatakan seharusnya Najah tidak kembali lagi. Najah mati ditembak oleh Mona yang ternyata adalah istri Thomas. David meminta agar dirinya ditembak juga. Namun Thomas menolak. Dia membiarkan David tetap hidup agar dapat merasakan hal yang sama dengan dirinya, yaitu menderita karena kehilangan orang yang dicintainya. Nah guys, itu tadi alur cerita Red Dot selengkapnya. Bertanggung jawablah atas kesalahanmu, walau seburuk apapun hal itu. Karena, jika kau lari dari kesalahanmu, percayalah, kau akan menanggung akibatnya 2 kali lipat lebih buruk. Terakhir, saya Jiwa, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.